Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang setia bersama kami dalam acara 2 menit saja. Kami bersama kru menyampaikan selamat malam semua. Dan malam hari ini kita akan berbicara bagaimana gereja hadir di muka bumi dan gereja menjalani masa-masa yang sukar. Siapapun kita harus bangga kita ada di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai, Indonesia yang kita banggakan. Tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan sedang mengizinkan, Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita, masyarakat Indonesia. Kita sedang menjalani sesuatu yang membuat kehidupan kita secara sosial, ekonomi, budaya, agama, kita sedang menjalani masa-masa yang sukar pada akhir-akhir ini. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi bagi bangsa kita, maka di sana ada anak-anak Tuhan yang mau tidak mau sekalipun kita mengalami sesuatu yang sukar, tetapi Allah berkata dalam kitab Yeremia kalau nggak salah bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia ini dan biarlah damai dan sukacita dunia ini akan mereka rasakan dengan kehadiran kita. Namun berbalik dengan keadaan gereja sekarang, gereja sedang mengalami masa-masa yang sukar.
Namun kita percaya sesukar apapun hidup ini, anak-anak Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah pendahuluan saya. Selamat malam, Pastor Efrat. Selamat malam. Bisa Pastor dekatin dikit ya, Samuel Pak? Pangalo. Iya, terima kasih ada lagi bersama dengan kami di sini. Pastor Efrat, dia seorang hamba Tuhan, gembala sidang di daerah Surabaya ya. Daerah mana Pak Pastor? Surabaya Kota. Surabaya Kota, dan beliau juga seorang pimpinan gereja yang ada di GPDI yang ada di Jawa Timur. Salah satu anggota majelis daerah di Biro Penginjilan ya, ketua ya Pastor. Biro Penginjilan. Biro Penginjilan. Oke, malam hari ini Pastor kita bicara secara umum dulu tentang bagaimana gereja Tuhan izinkan ada di kondisi-kondisi yang sulit, yang sukar seperti ini. Kita belum bicara tentang poin-poin ini, tapi melihat secara umum pandangan harus kami memang gereja mengalami hal seperti ini, Pastor. Silakan. Ya, memang kita tidak bisa menghindar dari situasi kondisi karena memang kita ada di tengah-tengah dunia. Yes. Dan memang Alkitab sudah katakan bahwa hidup di dunia itu adalah pergumulan. Pergumulan ya. Ya. Jadi kita tidak bisa menghindar dari pergumulan itu. Betul. Dunia ini masalahnya terlalu kompleks. Dunia terlalu kompleks. Masalahnya terlalu kompleks. Kompleks. Kita tahu bahwa secara umum ada kesukaran yang dialami oleh dunia. Ya. Dan itu sifatnya global. Yes. Sifatnya universal. Seperti apa yang terjadi pada hari-hari ini, pandemi COVID-19. Ini masalah global. Semua bangsa mengalami. Kalau nggak salah saya dengar tadi, kalau nggak salah ada 220 ya bangsa yang udah mengalami hal seperti ini. Ini kesukaran umum yang sifatnya global. Siapapun, bangsa manapun, ya, dia suku manapun, tetap status sosial apapun, tetap mengalami masalah ini. Ini pandemik bangsa-bangsa ya, pandemik dunia. Kemudian ada masalah secara umum tetapi bersifat pribadi. Seperti ada yang sakit, ya kan? Ada yang kena terpapar dengan COVID. Betul. Ada yang tidak terpapar dengan COVID. Nah itu setelah terpapar dengan COVID itu menjadi sifat pribadi. Sifat pribadi, betul ya. Ya kan? Nah, itu banyak orang mengalami masalah seperti itu. Ada yang sakit, ada yang mengalami pergumulan yang hubungannya dengan keuangan, perekonomiannya. Artinya penderitaan masa yang sukar ini kita jangan terfokus saja hanya kepada masalah ketika kita terpapar itu secara pribadi, tetapi dampak daripada yang dialami sekarang ini semuanya betul-betul merasa kesulitan minta ampun. Iya. Jadi kesukaran dialami oleh dunia, apakah ini bisa berdampak bagi kehidupan kita secara pribadi, itu tergantung bagaimana reaksi kita terhadap kesukaran yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Begitu ya. Nah, itulah sebabnya seperti tema hari ini bagus sekali, gereja harus menunjukkan karakternya, bagaimana merespon masalah yang sedang menimpa dunia. Artinya dunia sekarang ada di masa-masa yang sukar, tapi bagaimana kita harus tampil menjadi terang, sesuatu terang yang membedakan, ya kan? Garam. Ketika kehidupan manusia itu semuanya bersungguh-sungguh dalam tanda kutip yang tidak mengandalkan Tuhan, ya kan? Tetapi bagaimana gereja Tuhan punya peran ketika orang dalam keadaan lesu, nggak berdaya lagi, bahkan mau putus asa, tetapi bagaimana peran gereja di masa yang sukar itu ya? Mungkin ada, kalau nggak salah terdapat di mana tuh Pastor? Paulus berkata kepada Timotius, akan datang masa yang sukar itu? Ya, itu 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ya. Itu akan datang masa yang sukar. Dan apa yang terjadi dengan masa yang sukar itu? Yang terjadi dengan kondisi yang sukar itu, banyak orang yang akan mencintai dirinya sendiri. Ya, terjadi perubahan pada sifat karakternya. Ya, jadi menjadi rusak hubungan sosialnya. Gitu ya. Iya, dia nggak terlalu peduli lagi dengan orang lain. Jadi pribadinya menjadi individualis. Iya, jadi seperti kata orang,
hatiku adalah rajaku. Hatiku adalah raja. Jadi apa kataku itu sudah itulah. Egosentris dia. Itu yang aku lakukan. Nah, artinya intinya pemirsa dan Pastor Efrat, kita bicara tentang bagaimana kalau toh kata sukar sekarang itu memang ternyata dalam Alkitab Paulus sudah katakan ya kepada Timotius bahwa kita akan menghadapi masa-masa yang sukar, dan sekarang ini kita tidak bisa pungkiri masa yang sukar betul-betul kita sedang jalani, gereja Tuhan sedang jalani seperti itu. Ya. Berarti kita memang artinya kita ya udah kita sadar kita nggak bisa lari dari masa yang sukar ini. Nggak bisa menghindar. Kita harus hadapi kondisi ini. Harus hadapi kondisi ini. Hanya kita hadapi dengan reaksi yang benar. Kita bisa salah, gagal apabila reaksi kita salah dalam menanggapi kondisi yang sukar, yang sulit ini. Ya, jadi gereja harus tampil sesuai dengan karakternya. Ia menjadi terang. Ya, memberikan cahaya bagi dunia, ia menjadi garam, memberikan cita rasa yang berbeda bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara di mana dia ada. Artinya sesukar apapun. Iya, semua orang mengalami hal ini kok. Betul, sesukar apapun kita harus bisa tampil beda. Iya. Nah, Pastor Efrat, kita sebelum lanjut kita udah terhubung dengan rekan kita dari Jawa Barat. Selamat malam, Pastor Helpi Rawis. Selamat malam, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berapa bulan yang lalu harusnya ada seperti ini ya, tapi ada masalah teknis ya, kita nggak bisa. Akhirnya puji Tuhan malam ini waktu yang tepat bersama Pastor Helpi Rawis. Pemirsa, hamba Tuhan ini hamba Tuhan dari Jawa Barat, seorang pimpinan gereja juga di wilayah dan tentunya di daerah, di pemuda atau remaja ya Pastor ya? Remaja di pusat. Oke. Iya, remaja di pusat, dan kita bersyukur di tengah kesibukan harusnya sebentar juga ya ada kegiatan gereja tapi bisa bersama dengan kami. Nah, Pastor, iya kita langsung aja Pastor. Sudah mungkin mengikuti dari awal ya bagaimana bagi gereja hidup di masa-masa yang sukar. Nah, kita akan bicara tentang peran gereja. Artinya gereja sini bukan secara fisik, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah kita di mana Tuhan percayakan kita harus menjadi terang, harus menjadi garam. Nah, Pastor Rawi sendiri melihat tentang kondisi masa yang sukar sekarang, bagaimana gereja memposisikan diri. Silakan Pastor. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Yes, puji Tuhan. Amin. Gereja dalam hal ini secara organisme tentunya kita semua secara pribadi menyikapi masa-masa yang sukar ini memang tidak bisa kita lalu kemudian lepas dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Paling tidak gereja harus berperan serta. Pertama tentunya bersama-sama dengan pemerintah, membantu pemerintah dalam mengatasi kesukaran, masa-masa yang sukar yang diakibatkan oleh pandemi hari-hari ini. Terlebih kami di Jawa dan Bali sedang diterapkan PPKM ya. Dan kemudian yang kedua, dalam soal iman, dalam soal kepercayaan kita kepada Tuhan, tentunya peran gereja itu sangat penting, mulai dari diri kita masing-masing harus tetap setia kepada Tuhan. Harus tetap menjaga iman kita, terus tetap setia dalam arti begini, bahwa kesetiaan kita ini bukan hanya kepada diri kita sendiri, urusan kita dengan Tuhan, tetapi kesetiaan kita itu tidak berubah dalam hal kita memperhatikan orang-orang lain, memperhatikan apakah itu teman-teman kita seiman, satu gereja kita, ataupun berperan serta di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan di mana kita tinggal. Sehingga di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang sulit ini, paling tidak kita gereja Tuhan muncul untuk jadi berkat bagi orang lain. Amen. Jadi berkat bagi lingkungan. Jadi berkat bagi sesama kita, anak-anak Tuhan. Kira-kira demikian, Pastor. Dalam kondisi menjalankan PPKM, artinya jam ibadah kita itu betul-betul memang dibatasi, ya kan? Nah, secara pribadi sebagai seorang gembala, tentunya ini kan menjadi pikiran juga kita bahwa bagaimana kita menjalankan aturan pemerintah
Sedangkan di sisi lain memang hati ini ingin kita beribadah. Gimana itu menjelaskan kepada jemaat-jemaat, kan biasanya jemaat nanya, ayo Pak Pendeta kita ibadah aja. Nah, peran daripada seorang gembala sidang seperti apa? Ya, memang itu juga yang saya alami dalam pelayanan gitu. Ada beberapa jemaat yang tetap bersikeras harus ibadah gitu. Tetapi saya sebagai gembala harus tampil memberi wawasan kepada jemaat bahwa pemerintah juga itu wakilnya Allah. Wakil Allah. Bahwa kita juga harus menopang, harus mendukung program ini supaya paling tidak kita percaya bahwa ketika kita mendukung program pemerintah sambil kita juga berdoa sebagai orang yang percaya supaya pandemi ini tidak berlarut-larut gitu. Supaya terjadi pemutusan mata rantai penyebaran COVID kan dengan kita tidak berkumpul, dengan kita tidak ada dalam keramaian, ya tetap kita beribadah. Khususnya di gereja saya diadakan di rumah masing-masing. Tata cara ibadah dibagikan langsung dari gembala karena tidak semua jemaat bisa mengikuti secara online karena ada rumah-rumah tertentu yang signalnya susah gitu. Ada rumah-rumah tertentu jemaat berdomisili di tempat-tempat yang susah dijangkau oleh signal HP, walaupun Parung Panjang itu di pinggir kota Jakarta, tapi tetap aja ada tempat-tempat tertentu yang susah dijangkau oleh signal gitu. Jadi tetap saya menghimbau jemaat untuk beribadah, tetap juga saya menghimbau jemaat untuk mendukung program pemerintah ini. Ya. Tuhan. Artinya kita harus seimbang ya, seimbang bagaimana kita menjalankan aturan dari gereja kita dan pelayanan kita dan bagaimana kita harus mengikuti aturan pemerintah. Nah, ada kalimat yang saya akan sampaikan, pasti pastor akan mengerti ini maksud saya. Ketika di zaman Elia itu ada masa sukar. Pastor saya tidak mau ngomong vulgar ya, masa yang sukar. Ada burung gagak di sana yang setiap pagi sore memberikan, Tuhan kirim burung gagak untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya kita merindukan burung gagak seperti itu. Sejauh mana iman pastor? Yang saya alami ya khususnya ya, ini hubungan dengan saya sebagai seorang gembala. Yang saya alami dari sejak terjadi pandemi sampai sekarang Tuhan tidak pernah tinggal. Tuhan tetap pelihara. Artinya begini, bahwa apakah itu lewat burung gagak ada? Karena pernah juga kami di sini mendapatkan suplai sembako justru bukan anak-anak Tuhan. Jadi memang satu hal yang terjadi luar biasa di masa pandemi ini, itu rasa kebersamaan. Orang tidak lagi memandang kamu agama apa, kamu gereja apa. Yang penting sama-sama bisa mengatasi masa-masa yang sukar ini. Itu yang luar biasa. Nah, dan bisa dibayangkan saja lingkungan saya, tempat saya ibadah ini mayoritas orang Muslim. Hanya 2 kakak yang jemaat di lingkungan saya. Tapi justru orang-orang Muslim ini yang menyuruh kami untuk beribadah. Hanya saja saya yang menolak karena saya harus membuktikan saya harus mendukung program pemerintah. Betul, wah luar biasa. Iya, artinya bahwa justru dengan pandemi ini saya lihat rasa kebersamaan itu kita tidak dibedakan lagi dengan kamu agama apa, saya agama apa gitu. Yang penting sama-sama mengatasi pandemi ini supaya sama-sama kita bisa selamat gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastor, inilah bagian daripada apa yang saya minta kepada pastor, apa yang pastor sudah katakan tadi. Pastor tolong rangkumkan itu. Saya kasih kesempatan 3 menit khotbahkan kami di sini. Bahwa bagaimana dengan kondisi seperti ini, artinya disinilah saatnya bagaimana Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Dalam tanda kutip, Tuhan berikan kepada kita bukan soal mungkin sembako, bukan. Tetapi bagaimana perhatian dari bukan sesama seiman kita.
kebersamaan kita dapatkan di sana. Nah, tolong mungkin 3 menit, 4 menit khotbahkan ke kami khususnya yang ada di studio, dan pasti teman-teman yang sedang nonton juga sekarang, mereka juga dikuatkan bahwa ketika pandemi, masa yang sukar gereja-gereja alami sekarang, kita tidak sendiri. Bahkan orang yang tidak pernah kita duga pun mereka akan datang untuk bersama-sama dengan kita merasakan masa-masa yang sukar ini. Silakan, mau 3 menit, 4 menit silakan khotbahkan kami malam hari ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Artinya begini, saya bertolak dari ayat firman Tuhan, Yes. Mazmur 91. Mazmur 91. Secara singkat saja, ayatnya ke-14 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yes. Amin. Artinya begini, kehidupan kita yang melekat kepada Tuhan, ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Amin. Dan cara Tuhan melindungi kita, cara Tuhan pelihara kita, seperti saya sudah katakan tadi, Tuhan bisa gerakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yes. Amin. Tidak terbatas itu bahwa mereka itu satu gereja, tidak bisa dibatasi oleh mereka itu bahwa kita satu suku dengan kita, tetapi Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk menolong kami di sini ketika kami melekat kepada Tuhan. Amin. Jadi hal yang sangat penting di sini adalah hidup kita ini melekat sama Tuhan atau Yes. tidak. Makanya saya selalu katakan penting kita jaga imun, tapi di atas segala-galanya penting kita menjaga iman kita. Yes. Bagaimana menjaga iman? Kita harus melekat sama Tuhan. Dan itu yang dialami oleh pemazmur dalam hal ini Nabi Musa. Dia berkata, ketika melekat kepada Tuhan, ada jaminan keamanan. Yes. Keamanan di sini kan seperti saya katakan tadi dalam soal ibadah kami di tempat ini. Justru tetangga kami, lingkungan kami yang menyuruh kami beribadah. Dulu mana mungkin itu bisa terjadi. Dengan cara pandemi ini, kebersamaan itu muncul pada kami dengan tidak melihat suku, agama, ataupun ras dari mana. Justru kami punya rasa kebersamaan, justru sampai karena pengumuman kemarin kan PPKM diperpanjang sampai tanggal 2. Yes. Ini tetangga saya bilang, Om, udah ibadah aja Om, nggak apa-apa kami yang tanggung jawab gitu. Itu kan ketika kita berharap sama Tuhan, Amin. ketika kita berlindung sama Tuhan, ketika kita melekat sama Tuhan, jaminan keamanan itu Tuhan jamin pada kita. Dan itu bisa dari tetangga, bisa dari lingkungan, bisa dari siapa saja. Kalau bicara kebutuhan sehari-hari, pandemi ini bikin kami punya berat badan naik semua ini. Saya isi rumah pastori. Karena berkatnya sampai melimpah luar biasa. Amin. Itulah cara Tuhan memelihara kami. Wow, luar Amin. biasa. Di Tuhan. Pastor, sebelum kita tutup telepon kita malam hari ini, berikan pesan dan pesan-pesan kepada teman-teman yang juga sedang mengalami masa-masa pandemi, mungkin di daerah-daerah terpencil yang mereka sedang nonton live malam hari ini, atau mungkin mereka nonton siaran ulang, supaya apa yang ketika pastor terima bagaimana perhatian dari tetangga, di mana Tuhan izinkan hal itu, maka supaya teman-teman yang lain juga mereka tetap bersemangat untuk menjalani masa-masa yang sukar seperti ini. Silakan pastor, berikan pesan-pesan ke kami, ke teman-teman yang nonton malam hari ini. Baiklah. Satu hal di masa-masa pandemi ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Yes. Tetap melekat pada Tuhan. Apakah kita ibadah online atau ibadah tatap muka, ibadah mau bentuk apapun, jangan pernah lupa cari Tuhan. Sebab ketika kita melekat pada Tuhan, mau sampai kapanpun pandemi ini, Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Tuhan punya cara, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong setiap orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Wow. Tetap semangat, tetap cari Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Amin. Pastor Helpi Rawis, terima kasih sudah bersama dengan kami dalam acara 2 menit saja, dan satu waktu kita bisa ada lagi dalam acara seperti ini ya Pastor ya. Bisa ya? Ya, Tuhan berkati. Salam Pendeta Efrat Bawuruntu. Ya, salam balik. Haleluya. Maju terus. Amin. Haleluya. Haleluya. Yo, Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati. Salam buat keluarga sama jemaat. Ya. Yo, terima kasih pimpinan-pimpinan. Yo, Tuhan Amin. berkati. Selamat malam. Wah, Pastor Efrat ada-ada saja yang Tuhan ketika beliau menjalani masa PPKM, masa-masa sulit, ya, dia tidak singgung tadi tetangga memberikan dia sembako, tetapi ada komunikasi yang selama ini tidak pernah terjalin. Justru di tengah kopi seperti ini,
Malah itu sudah terjalin, ya kan? Mungkin tadinya mau ibadah susah, sekarang mereka yang suruh ibadah. Nah, Pastor lihat sendiri dari apa yang Tuhan janjikan kepada kita, Pastor, tentang bagaimana Dia akan buka jalan di masa-masa yang sulit. Iya, kalau saya melihat bahwa dalam konteks Indonesia menghadapi kesulitan ini, gereja di Indonesia tidak mengalami masa yang sukar. Ya, Indonesia yang sukar. Gereja tidak mengalami masa yang sukar. Masyarakat Indonesia mengalami masa yang sukar. Ini kesukaran umum. Tetapi secara khusus gereja tidak mengalami masa yang sukar. Seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab, yang pengalaman-pengalaman yang dialami oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula mengalami masa yang sukar. Masa yang sukar. Iya. Karena tekanan yang datang dari pihak luar, dari pemerintah, dari masyarakat, itu memberikan tekanan yang luar biasa kepada gereja. Tetapi Indonesia tidak. Kita di Indonesia gereja, puji Tuhan, bisa puji Tuhan menikmati itu bagus sekali. Ibadah bisa jalan. Iya, terus kita ada di negara yang sistemnya memberi kebebasan kepada gereja menghormati setiap warganya untuk menganut agamanya masing-masing. Ya, kita beribadah bebas. Kita bersyukur bangsa kita, ya kan, pemerintah kita memberikan kita keleluasan untuk menikmati hadirat Tuhan di gereja-gereja, di rumah-rumah. Kita bersyukur ada di Indonesia ini. Kita jadi orang Indonesia itu bersyukur sekali. Artinya memang betul ya, gereja Tuhan kita menjalani ini, tetapi kita dalam kondisi pemeliharaan Tuhan ya. Yang dikatakan secara rohani tadi, kita enggak harusnya kita tidak mengalami masa sukar gereja. Terus? Seperti yang terjadi di gereja mula-mula, tetapi gereja berada di tengah-tengah kesulitan bangsa. Gereja berada di tengah-tengah masa yang sukar. Kesulitan bangsa. Kesulitan bangsa. Ya, ini bangsa mengalami masa yang sukar. Betul. Secara sosial terpukul, ekonominya terpukul. Ya. Betul. Kemudian gereja mengalami pembatasan di dalam ritual keagamaannya. Saya kira ini tidak bisa juga menjadi masalah bagi kita. Kita masih punya banyak cara seperti yang dilakukan Pastor Sam Samuel Pangalo pada malam hari ini. Ini adalah cara kita untuk mengatasi kondisi-kondisi yang sulit ya, dalam hubungannya keagamaan ya. Dalam ibadah kita mungkin tidak bisa normal berkumpul, mengumpulkan jemaat dalam satu gedung, mengadakan ritual keagamaan seperti biasa kita lakukan. Tetapi kita punya cara-cara seperti ini melalui online. Nah, Pastor Eprat, sekarang Pastor berkata bahwa gereja harusnya tidak gereja harusnya tidak hidup dengan rasa yang sukar, ya kan? Tetapi kita hidup di tengah masa yang sukar. Nah, Pastor bisa enggak sampaikan kepada pemirsa, kepada teman-teman kita, harusnya kita walaupun menjalani masa yang sukar, ada langkah-langkah apa yang harus kita ambil supaya betul-betul kita bertahan, kita tidak terbawa arus dengan masa yang sukar ini. Nah, itu. Iya kan, kita kan perlu langkah-langkah atau apa yang harus kita buat supaya betul-betul ketika kita sekarang merasa kita ini enggak sukar sih, iya kan? Pastor Helpi Rais bilang tadi justru pandemi dia gemuk. Pastor juga naik, saya naik 6 kilo. Pak Semi Kanaitan yang barusan komentar juga naik berapa kilo Pak Semi Kanaitan. Silakan Pak Semi kalau mau nelpon enggak apa-apa, mewakili wilayah Pohuwato kan. Jadi langkah-langkah apa yang Pastor bisa berikan kepada kita supaya kita ketika kita ibarat udah gini lah kira-kira, dunia sekarang masa yang sukar, ibarat gelombang sedang betul-betul ganas, tapi kita ibarat perahu yang ada di atas gelombang itu. Sebesar apapun gelombang, perahu tetap ada di atas. Nah, bagaimana supaya kita tetap bertahan di atas gelombang? Yang ada 2 langkah yang saya mau sampaikan. Ini singkat saja ya. Silakan. Langkah secara teologis, ya, baru langkah secara umum. Langkah secara teologis itu kita selalu berdiri berdasarkan firman Tuhan. Artinya teologis itu maksudnya pemirsa secara rohani, secara umat Tuhan, secara iman kita, secara gitu. bergereja, secara keagamaan. Gitu, ya. Langkah pertama tentunya kita harus tetap berdoa, seperti apa yang saya sampaikan hari Minggu. Tetap berdoa. Tetap mengandalkan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Pastor Rawis tadi. Kita tetap aktif dengan aktivitas-aktivitas rohani kita. Tingkatkan doamu, tingkatkan penyembahanmu, tingkatkan ibadahmu walaupun melalui ibadah-ibadah online. Ya, tetap membaca firman Tuhan, tetap mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu
punya banyak cara. Yes. Ya, jadi tidak hanya satu cara, terpaku pada satu cara, tapi kita punya banyak cara yang diberikan Tuhan. Tuhan kita sangat kreatif, ya, dan memberikan kepada kita begitu banyak cara untuk kita melakukan firman Allah, memuliakan Tuhan. Dalam kondisi ini secara teologis memang kita harus konsisten melakukan firman misalnya Allah. Kayak poin tadi, misalnya doa, kita konsisten harus berdoa. Jangan sampai waktu kita senang aja kita berdoa. Konsisten ibadah, walaupun daring, ibadah terus, gitu. Baca firman Tuhan, jangan tinggalkan firman Tuhan, baca renungkan firman Tuhan, bangun hubungan secara pribadi yang intim dengan Tuhan. Nah, kalau secara umum, tentunya kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Bekerja sama dengan masyarakat, mengikuti semua program-program pemerintah. Sekarang 5M. Iya, itu. Untuk mengatasi kondisi ini. Kalau kita tidak kerja sama dengan pemerintah, kita hanya berdoa saja, tidak kerja sama dengan pemerintah, maka rasanya iman kita akan. Tapi masih ada Pastor Efrat, orang berkata begini, udah yang penting kita beriman. Iya kan? Kita beriman, yang penting kita punya Tuhan. Itu gimana Pastor Efrat? Kita nggak tinggal di hutan. Kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang kompleks, ya, tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Ya, karena maaf ya, sampai sekarang juga kan gini, orang mau vaksin juga ada yang nggak mau, ya kan? Sedangkan kan udah tahu-tahu nih, bagaimana kekebalan tubuh juga didapat dari vaksin, tetapi ada orang berkata yang penting berdoa. Ini artinya kita berdoa dan berhikmat, iya kan? Gimana tuh pandangan Pastor? Saya kira gereja perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun wawasan ya, bangsa ini, masyarakat Indonesia, bahwa pemerintah itu selalu memikirkan yang terbaik bagi rakyatnya. Ya, tidak ada pemerintah yang mau mencelakai rakyatnya. Betul. Jadi isu-isu yang dibangun itu kita jangan terpengaruh dengan hal itu. Itu hoax semuanya, ya. Ya, jadi sama seperti anak-anak kita yang masih bayi, balita, itu kan semua divaksin. Betul. Vaksin polio, vaksin ini, vaksin. Saya punya anak itu ada mungkin 9 macam vaksin. Vaksin, ya kan. Nah, terus kalau kita tidak mengikuti itu, ya gimana? Nah, ya. Jadi secara umum caranya, solusinya kita harus bekerja sama dengan pemerintah dengan masyarakat di sekitar kita. Pasarnya berarti kita semakin seru nih, ya kan. Tapi kita udah tersambung dengan rekan kita di Surabaya, Pastor Nolvi Wungkana. Selamat malam, Pastor. Haleluya, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Ini tanda-tanda juga gereja Tuhan yang nggak mengalami masa sukar nih. Ini kelihatan berat badan udah naik 10 kilo nih. Pastor Efrat kenal nggak nih? Coba lihat mukanya nih. Ini sahabat saya yang luar biasa ini. Wah, coba Pastor ngomong sama dia dulu. Bagaimana kabar, kawan? Jaga imun. Luar biasa baik. Wah, luar biasa. Harus jaga iman dan imun. Nah, oke, Pastor. Nah, gitu. Pastor Novi, kita ada dalam acara 2 menit saja, dan kita punya tema malam ini bicara tentang gereja di masa yang sukar. Nah, tadi pembicara dari Jawa Barat, narasumber kita Pak Helpi Rawis dan Pastor Efrat, sahabat Pak Nolvi rupanya sudah membicarakan bagaimana kita harus serius untuk menghadapi gereja hidup di masa yang sukar. Pastor Efrat berkata kita harusnya gereja tidak terbawa arus dengan masa yang sukar. Oke, saya iakan, dan memang kita punya Tuhan, kita harus berharap. Pastor Efrat sudah berkata juga tadi bahwa untuk menghadapi dunia, khususnya Indonesia di masa-masa yang sukar seperti ini, ada 2 hal yang disampaikan tadi secara singkat. Bagaimana kita harus konsisten dari sisi teologisnya, dari sisi bicara iman kita harus konsisten, tetap berharap, berdoa, setia ibadah kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mendukung program pemerintah. Nah, Pastor sendiri di gereja lokal, mari kita curhat dulu nih sedikit-dikit. Apa yang sedang dialami, apa yang sedang dijalani Pastor di tengah masa pandemi seperti ini. Silakan Pastor. Ya, memang ya seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Samuel Pangalo lewat apa yang disampaikan oleh Pendeta Efrat Worutu, itu adalah sesuatu yang sangat tepat sekali. Ya, gereja memang harus melakukan hal yang seperti disampaikan, berdoa, berserah, menyerah kepada Tuhan. Nah, gitu kan. Ya, di tengah-tengah situasi keadaan ini, saya sebagai ya pemimpin rohani di sini hanya bisa
menyarankan yang pertama ya kita harus mematuhi program pemerintah lah, gitu ya, melakukan melakukan segala sesuatu dengan menurut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kita sebagai anak Tuhan memang tidak terlepas dari kodrat kita sebagai umat pilihan, umat panggilan Tuhan. Amen. Yang telah dipanggil dan ditetapkan Tuhan. Nah gitu kan. Ya hanya berserah dan berharap bersandar kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa dapat menyampaikan hal itu kepada jemaat Tuhan untuk mendorong mereka di tengah-tengah situasi kondisi yang ada ini, yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ya begitu ya. Ya hanya bisa kita bersandar, berharap, berpasrah sama Tuhan. Wah gitu. Pastor Nolfi,
kita sambung dulu dengan rupanya dari Sulawesi Utara nih, dari Kota Mobagu. Selamat malam, Pastor Noldi Pangke. Selamat malam. Wah. Senior. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kita berdua harus menyampaikan dulu ya kepada keluarga yang ditinggalkan ya. Kita punya sahabat, kita 2 tahun di Romangun, kemarin 3 hari kemarin dipanggil Tuhan ya, saudari atau almarhumah Angel Barens ya. Ya, semoga teman-teman atau keluarga yang nonton malam hari ini mereka juga tetap dikuatkan dengan kata-kata kita. Apa yang Tuhan buat itu yang terbaik bagi Angel ya, sahabat yang luar biasa, punya suara emas yang mantap sekali, tetapi Tuhan beracara lebih dulu dari kita yang masih hidup malam hari ini. Oke, Pastor Noldi, ini kita bicara malam hari ini tentang bagaimana gereja di masa yang sukar. Bagaimana menghadapi, menjalani, bagaimana menghidupi apa saja pandangan gereja Tuhan tentang masa-masa yang sukar sekarang. Pastor sebagai seorang gembala sidang, bagaimana menjalani masa sukar khususnya di masa pandemi seperti ini yang ada di daerah Kota Mobagu sana, Pastor. Mari silakan membagi pengalaman kesaksian. Silakan, Pastor. Oke, luar biasa tiba-tiba saya diundang untuk masuk di acara yang luar biasa ini bersama dengan kakak rohani saya. Yes. Di masa yang sukar ini memang ada begitu banyak orang mulai khawatir, bimbang. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, hanya prinsip bahwa kita bukannya sekedar taat kepada hal-hal yang kita lihat sekarang ini, aturan pemerintah itu harus. Tapi kita juga harus taat kepada firman Tuhan. Yes. Artinya karena orang percaya harus meyakini firman yang kita dengar itu harus menjadi perjalanan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Hidup itu Tuhan yang tentukan. Yang harus dilakukan di masa yang sukar ini yaitu taat kepada firman Tuhan. Yes. Bukan firman Tuhan. Hari-hari ini ada statement yang saya buat atau pandangan saya, pemerintah memiliki 5M. Nah, namanya prokes, protokol kesehatan. Pastor 6M. Pastor 6M. Iya, 6B. Kalau saya 6B. Oh, 6B apa aja itu, Pastor? Protokol kerohanian. Jadi berdoa. Yes. Beribadah. Baca firman. Berbuat baik dan bertobat. Artinya kita harus lebih dari hal-hal yang kita lakukan hari-hari ini. Karena kalau hanya bicara pakai masker, ya itu saya pakai masker di dalam rumah ini. Lagi habis doa di dalam rumah jemaat. Ini tidak bisa menghalangi kalau memang Tuhan izinkan kita harus kena virus. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah di mana kita harus belajar untuk taat dan percaya Tuhan yang pelihara kita. Yes. Amin. Artinya Tuhan yang memberikan kekuatan. Artinya aturan pemerintah kita jalankan. Artinya aturan pemerintah kita jalankan. Haleluya. Tetapi kita juga betul-betul harus taat kepada apa yang firman Tuhan juga katakan. Iya kan? Nah, maaf Pastor, saya tolong ulangi lagi itu 6B. 6B, tadi suara Pastor terputus. Itu pasti jemaat juga ingin dengar apa itu 6B. Kalau pemerintah 5M, Pastor 6B. Tolong sampaikan lagi. Tadi agak terputus. Saya minta maaf karena ada anak-anak sekolah minggu yang ganggu saya sementara siaran langsung ini. Jadi saya memiliki pandangan bahwa kita perlu taat kepada protokol kerohanian. Yes. Karena kerohanian itu yang paling inti dalam kehidupan kekristenan kita. Yaitu 6B. 6B. Pertama, berdoa. Yes. Ya. Kedua, beribadah. Beribadah, oke. Ketiga, baca firman. Sorry. Ketiga apa? Baca firman. Baca firman. Keempat, berbuat baik. Berbuat baik. BB. Ya. Kelima, berserah. Berserah. Yang keenam, tolong ya stop. Yang keenam disebut tapi panjang. Bertobat. Nah. Karena kerajaan sudah dekat. Nah, gitu ya. Pastor sendiri punya
pandangan sendiri tentang melihat pandemi COVID-19 dan sudah mengeluarkan 6 hal tadi, 6B, iya kan? Nah, bagaimana dari lingkungan pengembalaan pastor itu sendiri? Sudah 1 tahun, berapa banyak burung gagak, berapa banyak orang-orang yang tanpa pernah pastor pikirkan Tuhan kasih ke sana, karena kita mau tidak mau bicara tentang sebuah pengembalaan. Pasti ada jalan keluar ketika kita mengalami hal-hal yang sepertinya, dalam tanda kutip, sepertinya kita ini sudah dalam kondisi yang seperti ini, tapi tiba-tiba Tuhan buka jalan. Gimana, Pastor? Saya melayani di satu desa, jadi saya bukan di Kota Mobagu, saya di Bola Mongondo, Induk. Oh, gitu ya. Namanya Desa Tungoy 2. Itu desa yang di pinggiran Bola Mongondo. Selama saya menjadi gembala 2 tahun 7 bulan ini, ya saya melihat ada begitu banyak pertolongan Tuhan di masa yang sukar. Yes. Masa yang sukar ini Tuhan tiba-tiba mengirimkan orang untuk membawa berkat di pastori. Ada jemaat yang dulunya tidak memberi, sekarang dia memberi karena dia mulai sadar bahwa kehidupan seorang hamba Tuhan itu perlu diperhatikan oleh setiap jemaat. Bukan sekedar secara organisasi, tapi saya melihat ketika saya menabur dengan firman, saya memberikan mereka pengajaran firman, maka di masa sukar ini mereka diubahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Wow. Itu hal itu juga yang dialami oleh pastor kita dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat seperti apa juga yang pastor rasakan malam hari ini. Nah, mungkin ada rekan-rekan kita seangkatan yang ada mungkin dari Jakarta, usia-usia kita, masa-masa praktek. Pastor tolong sampaikan kepada teman-teman yang sudah menjadi gembala, mungkin mereka di desa atau mereka di mana saja, tetapi sekarang merasakan tekanan dalam pelayanan karena faktor pandemi 19. Silakan, Pastor. Saya memberikan bukan nasihat, tapi memberikan kekuatan lewat pengalaman hidup saya. Saya katakan tadi bahwa saya baru menjadi gembala 2 tahun 7 bulan. Tapi itu di desa, bukan di kota. Jemaat saya banyaknya petani. Tapi saya percaya bukan masalah pekerjaan. Tapi bagaimana ketika firman itu ditabur, mereka mulai melakukan. Dan harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Yes, amin. Dia tidak akan pernah tinggalkan hamba-hambanya. Kalau dia sudah panggil kita, pasti dia yang akan memberikan kecukupan dalam setiap pelayanan kita. Luar biasa. Luar biasa pertemuan malam hari ini, Pastor. Iya kan? Haleluya. Saya lihat Pastor juga. Sam sudah tahu, saya ikut dengan tim BAS. Saya sudah lihat begitu banyak mujizat di pedalaman. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka yang merintis. Amin, amin, amin. Saya hanya gembala 45 tahun papi saya jadi gembala, saya sudah lihat dari kecil bahwa hamba-hamba Tuhan yang tetap melakukan firman, setia melayani Tuhan, Tuhan pasti tolong. Wow, Tuhan pasti tolong dalam kondisi apapun. Yang penting lakukan proker 6B. Amin. Pastor Noldi, terima kasih ya udah bersama dengan kami ya. Terima kasih. Iya, saya nelpon Pastor karena Pastor ada komen di komen FB, jadi saya menghargai. Wah, ini teman kami harus hubungi beliau karena beliau juga seorang hamba Tuhan yang sampai sekarang Tuhan berkati. Salam untuk keluarga jemaat Tuhan yang khususnya yang selesai doa malam hari ini. Tuhan memberkati, Pastor. Ya, Tuhan berkati. Tuhan Amin. memberkati Pastor Noldi Pangkei. Wow, Pastor, kita akan closing malam hari ini. Saya minta Pastor ambil semua kesimpulan dari apa yang disampaikan dari Jawa Barat, Surabaya, tadi kota daerah Bolmong, Induk ya. Silakan Pastor khotbahkan kami malam hari ini. Menarik juga 6B terakhir itu, bertobat. Silakan Pastor, khotbahkan kami malam hari ini. Iya. Dari semua komentar, semua pernyataan dari hamba-hamba Tuhan, saya kira kita sama semua bahwa dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit dan makin sulit, makin sukar dan akan sangat sukar kondisi pada hari-hari ini, iman kepada Yesus harus tetap dikerjakan dengan konsisten.
Yes. Ya, yang tadi itu, Iya, yang saya konsisten. katakan itu berdoa, yang semua kita semua sepakat ya, Yes. melayani Tuhan. Yang tadi itu yang terakhir menarik bertobat. Artinya kita harus konsisten menjaga kekudusan. Yes. Karena dengan kekudusan kita dapat melihat Allah, melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tidak akan menyatakan kemuliaannya kalau kita tidak konsisten hidup dalam kekudusan. Yeah. Hidup dalam kekudusan artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan menurut ukuran-ukuran firman Tuhan. Yes, yes, Yaitu yes. ya. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah yang telah ditetapkan di dalam Alkitab itu kita harus lakukan dengan disiplin dan konsisten. Konsisten ya. Ya, ini nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita perhatikan dan jangan sampai nilai-nilai itu berkurang di dalam diri kita. Ya, harus tetap terjaga hidup kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi kualitas hidup kita tetap terjaga, ya iman kita tetap terjaga, ya jiwani kita tetap terjaga, kehidupan rohani kita tetap terjaga, dan perbuatan-perbuatan kita secara lahiriah juga tetap terjaga. Semua baik. Jadi di dalam hubungannya dengan dunia kita baik, hubungan dengan Tuhan kita baik. Dan saya percaya kalau itu yang terjadi dengan kita, maka kita akan mengalami kebesaran Tuhan yang amat-amat dahsyat. Nah, saudara-saudara, pemirsa, sahabat yang sampai saat ini sekian banyak nonton live streaming kami malam hari ini, saya juga mau berkata, saya ambil sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan Jawa Barat, Surabaya, Jatim, dari Bolmong Induk, bahwa apapun yang kita alami, kita jangan sampai sekali-kali bergeser rasa percaya kita kepada Tuhan. Saya ambil kesimpulan bahwa sekali Tuhan tolong kita, sekali Tuhan menjawab doa kita, sekali Dia melindungi kita, Dia tetap akan melindungi kita. Yang penting jangan sampai kita bergeser satu titik saja, satu langkah iman kita bergeser. Ingat Petrus, dia gagal ketika dia akan menghampiri Tuhan, dia gagal ketika imannya bergeser. Tadinya yang 100%, dia tinggal mungkin 90% rasa percaya. Tapi dengan nilai yang kecil itu, maka dia hampir dia binasa waktu dia mengiring Tuhan. Pastor Epat, lanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bergandengan tangan. Yes. Jemaat Tuhan di dalam gereja-gereja lokal bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Topanglah gembalamu. Yes. Ya, kalau ada jemaat yang lemah, mari topanglah dia supaya dia menjadi kuat kembali. Yes. Kalau ada jemaat yang sudah meninggalkan persekutuan dalam komunitas gereja, mari ajak dia dengan kasih supaya dia bisa bergabung dalam komunitas gereja dan dia bisa berdoa bersama-sama, saling menopang, menguatkan ya di dalam komunitas gereja itu. Dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit seperti yang saat ini, mari kita bergandengan tangan. Jangan melepaskan diri dari komunitas yang begitu bernilai, yaitu perhimpunan anak-anak Allah. Amin. Di dalam setiap gereja lokal. Cintailah gereja lokal di mana engkau berada. Ya, loyalah kepada gereja lokal di mana engkau berada. Sebab dengan pembinaan, bimbingan gereja lokal, imanmu akan semakin kuat. Kehidupan rohanimu akan semakin meningkat. Engkau akan bertumbuh sehat secara rohani dan engkau akan baik secara jasmani. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kehidupan jasmani akan diberkati, itu juga ditentukan dari kehidupan rohani kita. Bagaimana kehidupan jasmani kita dari masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Kita rindukan orang lain diberkati, finansial diberkati. Jangan lupa, berkat itu tidak datang serta-merta secara otomatis. Tetapi ketika jasmani kita mau diberkati, maka perbaiki kehidupan rohani kita. Ya. Jadi kehidupan rohani kita harus kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita abaikan kehidupan rohani. Karena kalau kita hanya hidup sehat secara jasmani, rohaninya tidak sehat, kita gagal dalam hidup ini. Ya. Kalau kita hanya hidup rohani sehat, jasmani juga tidak sehat, kita juga rasanya hidup ini sia-sia. Kita harus sehat dua-duanya, sehat jasmani dan sehat rohani. Ya, kita harus topang, makanya kita harus topang pemerintah, kita harus bekerja sama dengan pemerintah supaya jasmani kita sehat. Betul, imun kita terjamin. Iya. Betul ya. Jangan hanya berkata doa, tetapi kita tidak memperhatikan imun kita seperti itu. Iya. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan pemerintah, sudah sehat jasmani kita harus berada di dalam gereja. Gereja, betul. Maksudnya gereja dalam hal ini mengikuti kegiatan-kegiatan gereja aktif
aktif dalam kegiatan gereja, meningkatkan aktivitas rohani kita supaya kehidupan rohani kita sehat. Betul, luar biasa. Pemirsa, saya mau berkata malam hari ini kepada kita semua yang masih setia bersama dengan kami bahwa akhir-akhir ini gereja diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sukar. Tetapi saya mau berkata, jangan sampai gereja terbawa arus dengan suasana yang sukar. Ingat, Tuhan sudah mengalahkan masa yang sukar di zaman gereja mula-mula. Tuhan yang sama akan mengalahkan masa yang sukar yang kita hadapi sekarang. Percaya. Haleluya. Saya host Pendeta Samuel Pangalo, tamu saya Efrat Wauruntu. Sampaikan, tetap semangat, tetap setia, konsisten dengan imanmu kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pastor doakan bangsa kita dan yang nonton malam hari ini. Terpujilah namamu Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kuasa kemuliaan Tuhan ada atas bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi pemerintah kami, dari presiden sampai pemerintah yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok. Kami percaya hikmat kekuatan dari Allah turun atas pemerintah kami, sehingga mereka dapat mengatur bangsa ini dengan baik dan benar, dan mengurus masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Dan untuk kemuliaan namamu ya Tuhan, sejauh mana program ini bisa dijangkau dan didengar, siapapun yang mengikuti program ini baik live maupun rekaman, kami percaya Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka, kuasa kemuliaan Allah ada bersama-sama mereka. Kalau mereka yang sakit disembuhkan Tuhan, mereka yang susah dihiburkan Tuhan, mereka yang lemah diberikan kekuatan oleh Allah. Kuasa Roh Kudus bekerja sempurna dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi dalam acara 2 menit saja pada besok hari, jam yang sama, 19.30 waktu Indonesia bagian tengah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Amen. Tanah airku, Indonesia. Haleluya. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang